Arema belum puas, satu lagi pemain asing akan merapat. Arema FC kembali menjadi sorotan setelah memberikan sinyal kuat untuk menambah satu lagi pemain asing dalam waktu dekat. Klub kebanggaan Aremania ini tampaknya belum merasa cukup dengan pemain asing yang sudah dimiliki. Arema buka peluang untuk menambah satu lagi pemain asing. Namun tim pelatih tidak ingin gegabah, semua pemain yang didatangkan harus menyesuaikan kebutuhan tim seperti apa. Berangkat dari itu, keputusan menambah berapa pemain akan dikomunikasikan setelah Piala Presiden 2025. Kami tidak hanya bertanding, tapi memanfaatkan pramusim untuk memaksimalkan persiapan sebelum liga. Tim pelatih memantau perkembangan individu pemain dan permainan tim. Setelah mendapatkan data di ajang tersebut akan dilakukan evaluasi, tegas Coach Marcos. Melalui pernyataannya, Coach Marcos mengungkapkan kesiapan tim untuk menambah kekuatan baru jika diperlukan. Kami siap saat harus mengambil pemain lagi. Kami tidak hanya bertanding, tapi memanfaatkan pramusim untuk memaksimalkan persiapan sebelum liga. Kemungkinan yang kami maksimalkan berjumlah 9, ungkapnya. Melihat komposisi tim saat ini, Arema FC masih perlu menambah pemain asing, khususnya di sektor ujung tombak. Itu karena Dalberto Luanbelo merupakan satu-satunya striker asing yang dimiliki Arema FC. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan, penambah pemain asing berpeluang besar dilakukan, tapi jumlahnya tidak sampai memenuhi kuota di BRI Super League. Kemungkinan pemain asing yang kami maksimalkan berjumlah 9, katanya. Saat ini, Arema FC memang baru menggunakan 8 slot pemain asing dari total 9 yang diperbolehkan. Jika satu pemain tambahan berhasil didatangkan, maka skuad Singo Edan akan menutup jendela perekrutan asing musim ini dengan komposisi yang hampir ideal. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk keseriusan Arema FC dalam mempersiapkan diri menuju kompetisi BRI Liga 1 musim 2025-2026. Piala Presiden 2025 pun menjadi panggung pembuktian awal, bukan hanya bagi pemain, tapi juga strategi pelatih dalam mematangkan skuad. Singo Edan tampaknya tak ingin hanya menjadi penggembira, mereka ingin kembali menggigit, dan tambahan satu pemain asing bisa menjadi potongan terakhir dari puzzle besar kebangkitan Arema musim ini. Miris, keluarga Paulinho diteror netizen, rasisme hingga ancaman. Apa jadinya jika sebuah insiden di lapangan hijau justru berujung pada teror mengerikan bagi keluarga sang pemain, mulai dari komentar bernada rasis, perundungan kejam, hingga ancaman yang melampaui batas? Kini itulah kenyataan pahit yang harus dihadapi Paulinho dan orang-orang terdekatnya setelah laga Arema FC melawan Oxford United di Piala Presiden 2025. Winger Arema FC, Paulinho Moxelin, menjadi sasaran hujatan netizen usai pertandingan panas di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Kamis tanggal 10 Juli tahun 2025. Dalam laga tersebut, Paulinho melakukan pelanggaran yang membuat pemain timnas Indonesia, Ole Romeni, mengalami cedera. Tak hanya dirinya, akun Instagram Paulinho dan juga akun resmi Arema FC langsung diserbu oleh netizen dengan berbagai komentar negatif. Bahkan, istrinya pun tak luput dari perundungan, banyak yang menghujat hingga melakukan pengancaman dan perundungan yang kelewat batas. Paulinho yang saat itu merasa bersalah, mengaku tidak bisa tidur dengan tenang. Meski kolom komentarnya sudah dikunci, amarah netizen seolah tak terbendung. Seperti diketahui, Ole Romeni adalah pemain penting bagi timnas Indonesia dan klub Oxford United. Dalam laga tersebut, ia mencetak satu gol ke gawang Arema FC sebelum akhirnya mengalami cedera usai kakinya terinjak oleh Paulinho. Akibatnya, Ole terpaksa meninggalkan lapangan dan terancam absen di partai final melawan Port FC, Minggu tanggal 13 Juli tahun 2025. Merasa bersalah, Paulinho mencoba untuk menunjukkan itikat baik. Pada Jumat tanggal 11 Juli tahun 2025, ia bersama asisten pelatih Arema FC, Andre Caldas, menyambangi tempat menginap Oxford United untuk meminta maaf secara langsung. Sayangnya, mereka tidak bisa bertemu langsung dengan Ole, yang masih dalam masa pemulihan. Keduanya akhirnya hanya bertemu dengan asisten pelatih Oxford, Marcel. Saya menerjemahkan keinginan Paulinho, dia merasa tidak enak dan ingin berbicara langsung, karena kemarin Ole masih di rumah sakit. Namun tidak masalah jika hari ini masih sibuk. Paulinho, kami dan Arema meminta maaf atas, kata Andre Caldas saat bertemu dengan asisten pelatih Oxford. Pihak Oxford menerima permintaan maaf tersebut. Marcel mengaku jika Ole tidak berpikir buruk kepada Paulinho, karena dalam sepak bola hal tersebut selalu bisa saja terjadi. Dia tidak berpikir buruk tentang Paulinho, dalam sepak bola semua itu bisa terjadi, kata Mark.
Namun, Paulinho masih merasa belum lega. Ia berharap suatu saat bisa berbicara langsung dengan Ole, karena merasa permintaan maafnya belum utuh. Mungkin suatu saat akan berbicara langsung, bisa juga lewat sosial media, lanjut Andre. Oxford United datang, 5 rekor Arema langsung gugur. Kekalahan menyakitkan di kandang sendiri bukan cuma membuat Arema FC tersingkir, tapi juga menghancurkan 5 rekor bersejarah mereka di Piala Presiden. Oxford United datang sebagai tim undangan dari kasta kedua Liga Inggris, namun pulang dengan membawa sejarah kelam bagi Singo Edan. Ada 5 rekor Arema di Piala Presiden yang terpecahkan usai kalah dari Oxford United di matchday 3 Piala Presiden 2025, Kamis tanggal 10 Juli tahun 2025, tampil di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Skuad Singo Edan kalah telak dengan skor 0-4 dari tim kasta kedua Liga Inggris itu. Pertandingan sempat diwarnai mati lampu di stadion, namun petaka bagi Arema dimulai sangat cepat. Gawang mereka dijebol 2 kali di awal laga oleh Przemysław Placeta dan Ole Romeni. Bahkan sebelum jeda babak pertama, Leo Snowden memperbesar keunggulan Oxford menjadi 3-0. Belum cukup sampai di situ, Gatlin Odonkor melengkapi derita Arema dengan gol keempat di menit akhir pertandingan. Hasil akhir 0-4 ini bukan sekadar kekalahan biasa, tapi mencatatkan kekalahan terbesar yang pernah dialami Arema di ajang Piala Presiden. Sebelumnya, kekalahan terburuk mereka terjadi pada tanggal 4 Februari tahun 2018, saat dikalahkan Sriwijaya FC 1-3 di babak 8 besar di Stadion Manahan, Solo. Kekalahan dari Oxford ini pun memastikan Arema finish sebagai juru kunci grup A dengan hanya 1 poin, sekaligus gagal melaju ke final untuk mempertahankan gelar juara. Tak hanya itu, catatan pahit lain ikut tercipta. Kekalahan ini membuat Arema mencatatkan rekor gagal meraih 1 pun kemenangan di turnamen Piala Presiden sejak pertama kali digelar pada 2015. Rekor buruk sebelumnya terjadi pada 2018, ketika Arema hanya menang sekali dari 4 laga. Produktivitas gol Arema juga menjadi sorotan, hanya mampu mencetak 2 gol sepanjang turnamen. Ini adalah jumlah gol paling sedikit yang mereka buat di ajang ini. Catatan sebelumnya terjadi pada 2018, saat mereka mencetak 5 gol dari seluruh pertandingan. Dengan kebobolan 6 gol dan hanya mencetak 2, Arema pun mencatatkan rekor defisit gol terburuk mereka sepanjang Piala Presiden, yaitu -4. Sebelumnya, rekor terburuk hanya sebatas selisih 0 pada 2018, ketika mereka memasukkan dan kebobolan masing-masing 5 gol. Yang paling menyakitkan, untuk pertama kalinya Arema gagal lolos dari fase grup Piala Presiden. Sebelumnya, catatan paling buruk mereka hanya terhenti di babak 8 besar, dan itu pun terjadi di edisi 2018. Kini, semuanya berakhir lebih cepat dan lebih menyakitkan.